Oke. Baik, saudara sekalian, malam ini kita akan belajar lanjutan seri mencari obat untuk Laodikia, yaitu memperbaiki hubungan suami istri. Kalau saudara lihat latar belakang foto saya sekarang hari ini adalah judulnya dalam huruf Mandarin itu artinya ai ya, artinya kasih. Dan itu adalah inti dari pelajaran kita malam ini juga, memperbaiki hubungan suami istri. Baik, saudara sekalian, kita lihat outline pelajaran kita akan 3 bagian saja, yaitu pertama, Laodikia dan rumah tangga. Kedua, memperbaiki hubungan suami dan istri, 4 nasihat dari Paulus, dan terakhir kita ambil aplikasi seperti biasa ya. Baik, saudara sekalian, mari kita belajar Laodikia dan rumah tangga. Nah, apa hubungannya Laodikia dengan rumah tangga? Di dalam nasihat Yesus kepada gereja terakhir akhir zaman, yaitu gereja Laodikia, Wahyu 3, 14 dan 17, Tuhan bilang begini, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, karena engkau berkata, aku kaya, tapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi jemaat Laodikia ini ada salah sangka. Dia mengira dia cukup baik, dia cukup kaya, tapi dia tidak tahu ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, apa yang kurang? Saudara sekalian, Paulus tulis di dalam 1 Timotius 3:5, dia katakan bahwa jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dengan kata lain, Paulus mau menekankan bahwa rumah tangga adalah sebuah kesaksian besar. Rumah tangga lah yang menjadi penyusun sebuah jemaat atau gereja. Kalau begitu, Laodikia kenapa disebut suam? Laodikia kenapa disebut merasa kaya padahal miskin? Karena salah satu komponen penyusunnya, yaitu rumah tangga, ada masalah. Nah, saudara sekalian, jadi kita lihat logika Paulus bahwa Paulus menulis nasihat kepada Kolose, dia bilang, bacakan juga ya ayat ini buat Laodikia, dia bilang, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah kalau ya kepala sendiri, keluarga sendiri tidak bisa dikepalai dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kitab Kolose, di mana kita tahu bahwa kitab Kolose adalah buku nasihat buat Laodikia. Dan kita akan belajar 2 ayat dari tulisan Paulus di kitab Kolose tentang bagaimana memperbaiki hubungan suami istri ya. Baik, saudara sekalian, mari kita lihat. Di dalam Kolose 4 ayat 16, Paulus bilang, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakan juga supaya dibacakan juga di Laodikia. Jadi nasihat untuk Kolose juga adalah nasihat untuk jemaat Laodikia, jemaat akhir zaman. Jadi, dan maksud Paulus adalah kalau Laodikia atau Kolose mau menjadi jemaat yang lahir baru, jemaat yang memakai baju baru, istilah kita minggu lalu, maka Paulus bilang, inilah nasihat Paulus ya, perbaikilah, perbaikan jemaat dimulai dengan memperbaiki rumah tangga. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bahwa Paulus serius sekali. Dan di bagian akhir dari suratnya, dia bilang rumah tangga harus diperbaiki untuk keluar dari kesuaman Laodikia. Kolose 3 ayat 18 dan 19, Paulus tulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, dan kasihilah, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saudara sekalian, dari 2 ayat ini kita akan belajar 4 hal, 4 nasihat. Yang pertama, kita akan belajar apa maksud Paulus kata di dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus tulis, suami kasihilah. Apa artinya mengasihi? Apa arti praktisnya? Yang ketiga, kita belajar perhatikan kata tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apa maksudnya tunduk ya? Bagaimana caranya tunduk? Dan kemudian yang keempat, kita mengambil kata dari hai istri, hai suami. Jadi yang keempat adalah nasihat buat istri dan suami ya, pasangan suami istri. Dari 4
kata ini kita akan ambil 4 pelajaran ya. Baik, pertama kita akan lihat nasihat Paulus yang ke-1 dikatakan di dalam Tuhan. Kita ulangi memperhatikan Kolose 3, 18 dan 19. Paulus bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Paulus seringkali menggunakan kata di dalam Tuhan seperti kepada Tuhan untuk suami, istri, anak. Jadi di dalam Tuhan. Apa artinya nih? Mengapa Paulus berulang-ulang? Di dalam Efesus 5 itu sama. Paulus juga mengulang nasihat kepada istri, kepada suami. Jadi kita boleh mempelajari misalnya kurang jelas di Kolose, kita boleh pergi ke Efesus 5. Dan begitulah cara kita belajar Alkitab ya. Saling menjadikan Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri ya. Dan kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 22, Paulus bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, apa artinya? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, dan hai suami, sayangi istrimu seperti Kristus kepada jemaatnya. Artinya apa? Dalam Kristus, seperti Kristus, itu artinya Paulus mau semua suami istri harus mempunyai patokan yang sama, di mana kita sering sebut sebagai seiman ya. Nah, saudara sekalian, seiman ini belum tentu seagama ya. Ada orang seagama tapi keyakinannya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka jarang belajar bersama, sehingga keyakinan mereka bisa saja berbeda. Itu sebabnya Paulus bilang, di dalam Tuhan artinya kamu harus sering belajar patokan yang sama ya. Nah, saudara sekalian, kenapa ini penting? Dan kita sering tekankan kepada anak muda yang mau menikah, seiman. Carilah, menikahlah dengan orang seiman. Kenapa? Karena dalam pernikahan hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah semua orang di dalam rumah tangga itu makin lama makin dekat kalau patokannya sama. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah makin lama makin jauh kalau tidak ada patokan. Jadi patokan yang sama adalah benar-benar penting. Bahkan kalau mau ateis, sekalian sama-sama ateis. Ateis yang sama. Ya. Dan seringkali orang beragama dan mengira kita ini seiman, padahal makin hari patokannya makin berbeda. Karena tidak mempelajari firman Tuhan bersama, tidak berdoa bersama, makin hari makin menjauh. Jadi Paulus memberikan sebuah prinsip rumah tangga yang aman. Kalau patokannya sama, garansi makin hari semua anggota keluarganya makin dekat. Kalau orang tidak mempunyai patokan yang sama, akan dipastikan, boleh dipastikan makin hari makin menjauh. Jadi ini adalah sebuah bahaya. Saya mempunyai seorang Bible student yang setelah belajar Alkitab, dia sebelumnya sering bertengkar dengan pasangannya. Setelah belajar Alkitab, lalu dia merasa bahwa Alkitab ini bagus ya. Mereka tadinya dua-duanya bukan orang percaya. Lalu waktu mereka mau menikah, mereka bikin kesepakatan. Ini kita sama-sama orang ateis dulu, sekarang sama-sama percaya Alkitab. Saya kira kita harus punya satu patokan kalau mau nikah. Jadi mereka rupanya sepakat bahwa kita jadikan Alkitab yuk sebagai patokan rumah tangga. Dan sejak mereka mengambil keputusan itu, pertengkaran mereka mereda, semua urusan perdebatan mudah sekali diselesaikan. Dan Bible student saya ini 2 minggu yang lalu dibaptiskan jadi anggota gereja saya. Jadi luar biasa. Dia melihat bahwa Alkitab adalah pemersatu pasangan dia. Jadi saudara sekalian, nasihat pertama Paulus adalah suami istri harus punya satu patokan. Makin hari akan makin dekat.
Sekarang mari kita pergi ke nasihat Paulus yang kedua kepada suami dulu ya. Di dalam Kolose 3 ayat 19, Paulus bilang, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Dan seterusnya. Lebih jelasnya Paulus bilang, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Jadi kasihi itu apa artinya? Paulus ini adalah seorang yang sangat konseptual dan ingat dia juga adalah seorang yang sangat praktis. Dia bilang, "Hai suami, kasihilah istrimu." Dan ini artinya jangan berlaku kasar sama dia. Jadi, nasihat Paulus kepada suami yang pertama adalah jangan kasar. Kasar dalam hal apa? Mungkin nada bicara, bahasa, tindakan. Jangan kasar. Ini kalau suami istri mau memperbaiki hubungan, suami perhatikanlah nasihat Paulus. Jangan kasar. Arti yang kedua apa? Kita bisa lihat juga bandingkan dengan nasihat Paulus di Efesus 5 ayat 25. Paulus tulis kepada suami, dia bilang, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi Paulus mengartikan kasih istrimu adalah meniru Yesus Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaat. Dengan bahasa yang sederhana, saya ingin katakan Paulus bilang, "Hai suami, kamu harus rela berkorban seperti Yesus." Jadi kita belajar nasihat yang kedua, Paulus bilang, suami harus rela berkorban untuk istri. Dia harus melindungi, memberi rasa aman, menyelamatkan. Itulah nasihat Paulus yang kedua buat suami ya, kalau rumah tangga mau menjadi makin baik. Arti yang ketiga, Paulus bilang, Efesus 5 ayat 28 dan 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dengan kata lain, Paulus bilang, "Hai suami, kamu harus sayang kepada istrimu seperti sayangnya sama badanmu." Perhatikan dia, beri perhatian. Kita juga kan, kuku kita perhatikan, rambut kita perhatikan, jadi kita sayang sama badan kita. Begitulah Paulus secara praktis mau bilang sama suami-suami, kamu harus sayang sama dia seperti badan kamu. Kamu harus perhatikan dia, harus perhatian. Ya, seringkali orang setelah agak lama menikah, lupa ya memperhatikan ya. Soalnya nggak diperhatikan juga udah pulang sendiri ya. Nggak diperhatikan juga udah masak sendiri. Jadi saking otomatisnya agak lupa. Suami-suami ingatlah nasihat Paulus. Kemudian dan Paulus sebenarnya sedang mengutip pengajaran dari Kejadian 2 ya. Karena perempuan itu diciptakan dari suami, dari tulang rusuk Adam. Dan Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang mengutip pengajaran dari kitab Taurat bahwa istri itu adalah tulangku, istri adalah dagingku, dia adalah bagian dari tubuh saya. Itulah begitu seriusnya ya, Paulus bilang, sayangi istrimu seperti kamu mencintai badanmu. Dan apalagi nasihat Paulus kepada suami-suami. Maaf, ini bukan Paulus ya. Kita ambil dari Petrus. Petrus menambahkan khotbahnya Paulus ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Petrus bilang, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengan istilah yang lain, Petrus mengatakan, kamu harus menganggap istrimu itu lebih lemah. Jadi kamu harus melindungi yang lebih lemah. Jadi melindungi. Dan anggap kamu harus hormat sama istrimu sebagai teman seperjalanan ke surga. Ya, pewaris kasih karunia.
Jadi kamu harus melindungi dia sebagai teman perjalanan, dan kamu juga harus hormat sama teman perjalanan ya. Hormati hak-haknya, hormati perasaannya, hormati. Jadi ini nasihat Paulus buat suami-suami kalau mau memperbaiki hubungan dengan istrimu. Dan lebih lanjut, Paulus juga di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, diaken, ini pengurus gereja, haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik ya. Anggota gereja yang baik, pengurus gereja yang baik haruslah memenuhi syarat ini. Jadi dengan kata lain, Paulus menasihati suami-suami, suami yang baik, rumah tangga yang baik harus suaminya setia kepada satu istri. Dan kalimat yang kedua, Paulus bilang mengurus anak dan keluarganya. Ya harus membiayai keluarga. Orang yang belum bisa membiayai keluarga, janganlah menikah. Jadi saudara sekalian, ini nasihat Paulus ya. Dan seringkali rumah tangga terganggu karena urusan membiayai keluarga. Orang yang tidak bisa membiayai keluarga belum dibolehkan menikah. Jadi, sebagai kesimpulan, ringkasan nasihat bagi suami dengan kata kasihilah, Paulus bilang, secara sikap, perbaiki ini. Jangan kasar, sayang dan perhatian, hormati sebagai teman ke surga. Dan secara hati, kasihi artinya setia kepada satu istri, rela berkorban, melindungi, membiayai. Baik, sekarang kita lihat nasihat buat istri ya. Untuk memperbaiki hubungan, sekarang Paulus menasihati istri. Ya, dan kata untuk istri adalah tunduklah. Mari kita baca Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, apa artinya tunduklah kepada suamimu? Ya, tentu saja kita tahu bahwa ini adalah arti kiasan ya, bukan tunduk manggut-manggut kepalanya, tetapi coba kita lihat apa artinya tunduklah kepada suamimu. Ya, di dalam Kejadian 3:16, nah kita meminjam catatan dari kitab Kejadian. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan, saudara perhatikan yang saya garis bawahi, ia akan berkuasa atasmu. Ini adalah pengaturan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Hawa dibikin dari tulang rusuk Adam. Jadi selevel di sampingnya. Tetapi setelah dalam dosa, Tuhan membuat sebuah penyesuaian. Yaitu istri akan dikuasai oleh suami. Dan itu sebabnya dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa kalau sebuah rumah tangga mau harmonis, maka suami harus menjadi pemegang kekuasaan atau pemimpin keluarga. Dan istri, sebagai implikasinya, istri harus patuh, hormat, segan kepada pemimpinnya, yaitu suaminya. Jadi tunduk artinya patuh, hormat, segan. Apa arti yang lain? 1 Timotius 3:11, Paulus juga memberi nasihat kepada istri-istri. Dia bilang, demikian pula istri-istri, hendaklah orang yang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata pemfitnah. Kita pernah belajar bahwa fitnah dalam bahasa aslinya itu adalah blasfemia. Itu artinya menghasut ya atau menjelekkan orang lain, memburukan nama orang lain. Nah, saudara sekalian, apa nasihat Paulus buat istri adalah jangan memfitnah, artinya jangan ngomongin kelemahan ya orang lain termasuk suami sendiri. Ya, jadi tunduk arti praktisnya adalah tidak membicarakan kelemahan suami, ya tentu saja ini juga berlaku untuk suami-suami, yaitu jangan membicarakan kelemahan istri kepada orang lain ya. Seringkali kita lihat ini adalah sumber masalah.
Seringkali istri-istri curhat kepada orang lain kelemahan suami. Suami ini juga mengadu kepada orang lain tentang kelemahan istri. Dan sebagai akibatnya apa? Oh, kelemahan keluarga itu menjadi rahasia umum ya. Dan ini tidak baik, bukan rencana Tuhan untuk sebuah rumah tangga. Hendaklah suami itu menjadi apa? Kelemahan suami itu ada dikubur di hati istri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kelemahan-kelemahan pasangan kita jangan dibocorkan, dibicarakan kepada orang lain. Inilah arti tunduk yang lain. Apalagi arti tunduk yang lain. 1 Timotius 3:11 Paulus menuliskan tentang istri-istri. Dia bilang di bagian yang kedua, istri-istri hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dapat menahan diri artinya apa? Jangan mendebat, jangan bicara terlalu banyak ya, jangan cerewet. Jadi menahan diri, jangan terlalu cepat menjawab, lebih banyak mendengar. Nah, saudara sekalian, memang menurut ilmu pengetahuan, penelitian psikologi, perempuan produksi kata-katanya bisa lebih banyak dari pria ya setiap harinya. Jadi susah untuk bicara sedikit kalau buat wanita. Tetapi Alkitab menasihatkan istri-istri tahan diri. Apalagi artinya tunduk ya. Kita dapati nasihat Paulus di tempat buku yang lain di Korintus. 1 Korintus 7 ayat 4, Paulus tulis begini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa atas dia. Oke, jadi dan sebaliknya ya, suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi saling menguasai ya. Kalau begitu untuk istri, apa artinya tunduk kepada suami? Artinya kamu terikat, kamu tidak merdeka lagi. Nah, saudara sekalian, seringkali orang salah paham, dikira setelah menikah dia masih boleh bebas keluyuran, bebas pergi kemana-mana sendiri. Saudara sekalian, nasihat Alkitab tidak lagi bebas seorang istri atau suami yang menikah. Kalau mau bebas tidak terikat, janganlah menikah. Jadi ingat, seorang istri harus terikat kepada suaminya. Kalau dia mau pergi ya, main dengan teman-temannya, dia mau hang out, dia harus minta izin kepada suaminya. Begitu juga suami, kalau mau reuni, mau jalan-jalan dengan teman-teman prianya, tentu saja dia harus permisi kepada istrinya, mendapatkan izin, restu dari pasangannya. Kenapa? Karena ini kita dalam pernikahan itu sudah terikat. Kita bukan orang merdeka lagi. Jadi kesimpulannya dari beberapa ayat yang kita pelajari, Paulus bilang, hai istri, tunduklah. Dan artinya apa? Secara sikap, tunduk artinya patuh, segan. Tidak membicarakan kelemahan suami kepada orang lain. Tidak mendebat dia. Ya, secara hati, tunduklah artinya apa? Kamu sudah terikat. Kamu bukan orang yang merdeka dan bebas kemana-mana sendiri. Hai istri-istri, perhatikanlah nasihat Paulus. Nah, sekarang kita mau sampai kepada nasihat keempat ya dari Paulus. Dan nasihat ini saya ambil untuk bersama, suami dan istri. Kalau mau memperbaiki hubungan, perhatikan nasihat keempat. Kejadian 2:24 dikatakan, ini prinsip rumah tangga yang pertama sejak ketika ketika Tuhan mengadakan pernikahan yang pertama. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara sekalian, apa artinya meninggalkan ayah dan ibunya? Artinya hubungan ini eksklusif. Hubungan ini nggak boleh dicampuri oleh ayah ibunya sekalipun. Tidak ada orang di antara keduanya, ya. No man in between. Jadi jangan juga curhat, jangan undang orang lain untuk masuk ke dalam persoalan kita. Orang ketiga akan membahayakan pernikahan. Termasuk orang ketiga itu bisa saja adalah mertua, ya, keponakan, saudara, mungkin wanita idaman lain atau pria idaman lain atau sahabat dekat yang lainnya, semuanya tidak boleh ikut campur.
Jadi hubungan pernikahan adalah hubungan yang eksklusif, tertutup. Hanya mereka berdua yang paling dekat. Nah, saudara sekalian, saya membaca sebuah kutipan yang menarik ya, dikatakan untuk menikah perlu 2 orang. Untuk bercerai perlu 1 orang. 1 orangnya bagaimana? 1 orangnya berdiri di tengah-tengah, memisahkan keduanya. Nikah 2 hati diperlukan. Untuk memisahkan perlu 1 hati yang baru. Jadi bahaya sekali orang yang di tengah ini. Jadi saudara sekalian, ingatlah suami istri, hubungan suami istri adalah hubungan yang eksklusif. Kemudian kita lihat ayat Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya, Alkitab katakan telanjang ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka sudah saling percaya, saling mengenal satu dengan yang lain. Apa artinya telanjang? Telanjang artinya tidak pakai apa-apa, transparan. Dengan kata lain, suami istri kalau mau harmonis, tidak ada rahasia di antara keduanya. Tidak ada tindakan sembunyi-sembunyi. Janganlah melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang dunia. Istri diam-diam menyimpan uang tertentu untuk diberikan kepada orang tuanya. Dan laki-laki juga begitu ya. Jadi semua serba rahasia. Alkitab bilang keduanya telanjang dan tidak malu. Transparan. Tidak ada rahasia di antara suami dan istri. Dan apalagi yang Alkitab nasihatkan untuk suami dan istri ya. Nah, jika beda iman, ini ada nasihat yang menarik dari Petrus, 1 Petrus 3, 1 dan 2. Ya, kan kita mungkin ada argumentasi begini. Ya, kegampang ya saling sayang kalau kita seiman. Bagaimana kalau tidak seiman ya? Ini Petrus juga menghadapi masalah seperti itu pada zamannya. Jadi dia kasih nasihat ini, 1 Petrus 3, 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, artinya tidak seiman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau beda iman, nasihat Petrus, ya lebih sayang lagi. Sikap kamu harus bagus sekali. Kenapa? Karena siapa tahu dia bisa dimenangkan. Dan tahukah saudara bahwa kalau dia tetap tidak percaya, berarti mungkin tidak akan bertemu lagi di surga. Jadi satu-satunya kesempatan untuk hidup bersama mereka adalah di dunia ini. Itu sebabnya Paulus bilang, sayangi mereka, hormati mereka ya. Kelakuan kamu harus murni saleh supaya kamu bisa memenangkan hati pasanganmu yang berbeda iman. Dan kalau tidak berhasil dimenangkan pun, kamu sudah berbuat baik. Karena kesempatan kamu untuk berbuat baik sama dia hanya di dunia ini saja. Jadi ini nasihat Petrus untuk suami istri yang beda iman. Dan Paulus menasihatkan suami istri jangan berjauhan ya. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi apa artinya nasihat Paulus buat suami istri? Artinya jangan berjauhan ya, jangan berjauhan. Nah, sudah sekalian banyak orang karena masalah ekonomi seringkali harus berjauhan ya. Apakah bekerja di luar negeri, apakah bekerja di luar kota sehingga terpaksa harus pulang. Katakanlah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Dalam hal ini Paulus bilang apa? Jangan kamu saling menjauhi kecuali untuk sementara waktu. Jadi berjauhan ini adalah sebuah temptation, pencobaan yang besar ya. Saya belum lama ini ya menyaksikan satu keluarga yang satu kerja di Jakarta, satu tinggal di Bandung.
dan mereka berjauhan, akhirnya terjadi penyelewengan di salah satu pihak ya. Dan saudara sekalian, bukanlah rencana Tuhan kalau orang menikah masih aja berjauhan ya. Jadi jangan berjauhan ya. Buatlah seringlah membuat kegiatan yang bersama, jangan berjauhan. Baik saudara sekalian, galian kita tentang memperbaiki hubungan suami istri selesai, dan saya akan coba rangkumkan ya. Inilah ringkasannya. Yang pertama, dalam nasihat Paulus kepada Kolose dan kepada Laodikia adalah pertama, suami istri harus dalam Tuhan, artinya patokannya yang sama, berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Yang kedua, saudara sekalian, nasihat untuk suami, kasihilah istrimu. Apa artinya? Secara sikap, tidak kasar, sayang sama dia, dan perhatian. Secara hati ya, oke, setia ya, setia kepada satu istri, dan sebagai kepala harus melindungi istri, berkorban untuk istri, membiayai istri dan keluarga ya. Dan untuk nasihat kepada istri, tunduklah kepada suamimu. Paulus maksudkan adalah sikapnya harus patuh, segan ya. Jangan curhat-curhat suamimu kepada orang lain, jangan suka debat suamimu. Secara hati kamu itu terikat, kamu bukan orang merdeka lagi. Dan nasihat untuk suami dan istri, Paulus bilang, jangan ada orang di tengah. Tidak ada rahasia di antara suami istri. Tidak boleh berpisah untuk jangka waktu yang lama. 4. Jika beda iman, lebih sayang lagi kepada pasangan kita. Baik saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil aplikasi praktis buat kita ya. Judul ilustrasi saya adalah memperbaiki yang retak. Nah, di Jepang, di dalam budaya Jepang ada sebuah budaya yang bagus ya, sebuah seni yang bagus disebut kintsugi ya. Apa itu kintsugi? Kintsugi adalah menyambungkan kembali keramik yang retak dengan emas. Oke. Dan inilah hasilnya ya. Wah, yang retak ini bukan disulap, bukan. Sengaja retaknya diperlihatkan tapi disambung dengan emas supaya kelihatan indah, tetapi ada sejarah bahwa dia pernah retak. Jadi di dalam internet saya dapatkan ini katanya, kintsugi itu merayakan retak ya, retak yang pernah terjadi, tapi memperbaikinya. Dan mereka menganggap bahwa kesalahan dan kesalahan dan kecelakaan adalah bagian dari pengalaman hidup. Jadi filosofinya dalam ini ya, nggak usah tutupi bahwa kita pernah punya cacat atau retak atau hubungan yang kurang harmonis antara suami istri, tetapi dengan anugerah Tuhan, dengan emas Yesus Kristus, kita bisa kita bisa sambung, kita bisa lem hubungan yang pernah retak itu menjadi baik kembali. Nah, saudara sekalian, semoga doa saya adalah dengan belajar nasihat-nasihat Paulus bagaimana memperbaiki hubungan suami istri, doa saya adalah semoga keluarga kita akan menjadi surga kecil di bumi. Dan biarlah semua anggota di dalam keluarga itu merindukan surga yang sebenarnya. Semoga Tuhan memberkati semua rumah tangga Laodikia. Perbaikilah kesuaman Laodikia, mulailah dari dalam keluarga kita.